tantangan kita ke depan sesuai dengan isu strategis yang pernah saya sampaikan ke DPRD pada waktu penyampaian RAPBD 2023, antara lain soal persampahan, kemudian soal penyediaan air bersih, kemudian soal kemacetan, soal infrastruktur khususnya banjir, kemudian di luar itu soal pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Ini paling tidak 5 tantangan besar tahun 2023 yang akan kami tangani dengan program dan kegiatan yang tertuang di dalam APBD kita. Tapi yang diperlukan juga adalah bukan soal instrumen APBD-nya, cuma kerjasama dan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menuntaskan tantangan-tantangan strategis yang tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Kemarin kan sempat menyampaikan bahwa persoalan sampah ada investor, itu ada investor asing atau seperti apa, Pak? Investor, ya memang kita masuk dalam Kepres 35 tahun 2018 tentang pembangkit listrik tenaga sampah. Kita sudah pernah melakukan audiensi untuk wilayah Asia dan Eropa kalau nggak salah, sambil menunggu final business case-nya. Sesuai dengan analisis dari Bank Dunia dalam proposalnya, itu kita persilakan mereka untuk mengecek, melihat, mensurvei dulu sebelum mereka melakukan penawaran ke kita. Sudah beberapa investor yang masuk ke Tangsel. Investor lumayan sih, banyak ya, saya nggak jumlahnya loh TPA-nya, jadi cuman persoalannya yang kita harapkan adalah TPA-nya regional, bukan TPA di Tangerang Selatan, karena luasan lahannya itu tidak memenuhi persyaratan kajian itu sendiri. Lahannya butuh berapa hektar? 5 hektar minimal. Kita ada kendala di kita garis sempadan sungai dengan Cisadane, jarak dengan terhadap lingkungan ya, warga ya, itu jarak sampai garis sempadannya itu 100 meter. Kalau 100 meter kita hanya dapat 3,5 hektar. Anggarannya untuk pengadaan lahan udah kita siapkan. Tapi kendala kita adalah kita tidak mendapat izin sampai hari ini dari BBWS Ciliwung Cisadane untuk garis sempadannya. Kami minta 50 meter dari garis sempadan. Seperti itu kendala kita. Untuk tanggapan acara ini, Pak? Alhamdulillah ini acara yang berbeda dari peringatan ulang tahun sebelumnya. Antara lain adalah bahwa kehadiran para tokoh dan penggagas relatif cukup lengkap. Kemudian juga di tengah-tengah keprihatinan Cianjur dan sebagainya, kita tetap melakukan tasyakuran. Kemudian juga setelah itu dilakukan ramah tamah yang tadi di lantai bawah, itu semua diprakarsai, digagas oleh teman-teman dari DPRD Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi keakraban atau kekeluargaan semua pihak di Tangerang Selatan, eksekutif dengan legislatif. Artinya ada kesinergitasan antara sinergitas dan kolaborasi antara kami eksekutif dengan legislatif. Ya alhamdulillah sudah terbangun dengan sangat. Untuk pemusnahan seperti ini, Pak? Ya, ini hasil dari operasi Satpol PP selama tahun 2022 sebanyak 19 kali. Di Perda kita kan 0%. Kemudian juga alkohol itu 0%, artinya sama aja nggak ada alkohol gitu kan. Jadi ini didapatkan di warung, di tempat-tempat penjualan yang menurut informasi dari masyarakat ada penjualan minuman keras ya, dilakukan kegiatan penertiban lah oleh Satpol PP. Dan kita akan terus melakukan itu untuk tahun-tahun yang akan datang, melakukan penertiban lagi, penegakan lagi, karena perdanya sudah jelas. Pak, sampai saat ini kan di hiburan malam itu masih ada yang menjual miras tuh, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kasih tahu ke kami, nanti akan saya turunkan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Saya butuh informasi yang akurat dari berbagai elemen ya, termasuk teman-teman dari jurnalis. Tidak sedikit teman-teman dari jurnalis ini juga yang memberikan info kepada kita. Di sana langsung. Untuk atas jam penerbangan itu sangat cepat itu kan kemarin dalam kaitan dengan COVID ya, dengan PPKM ya, dilakukan pembatasan. Jadi sepanjang PPKM-nya masih berlaku, walaupun sekarang level 1 masih ada PPKM ya, pembatasan jam operasional itu saya harapkan masih tetap dipatuhi oleh para pengusaha pelaku ekonomi. Ini berapa? 8.800 botol, 8.507 botol dari berbagai jenis dan merek.
Pak, apabila ada laporan dari warga terkait hiburan malam yang masih menjual miras, tapi penegak perda itu kelihatan lambat, Pak. Itu bagaimana, Pak? Saya yakin bahwa penegak teman-teman dari Satpol PP dan kewilayahan ya, kami juga punya seksi ketentraman ketertiban di kecamatan, itu akan bergerak cepat lah. Asal akurat nih infonya. Insya Allah. Kasih tahu kepada kami kalau umpamanya ada memang hal yang teman-teman saya yang kurang sergap lah, kurang sergap. Bang, Perda Minimal kan sedang direvisi. Setuju nggak kalau dilokalisasi untuk miras? Nggak setuju. Enggak. Berdasarkan masukan dari para alim ulama. Kami mendapatkan banyak masukan dari para alim ulama, jangan dirubah. Ini. Enggak, diambil alih enggak. Mungkin kita kerjasama aja nanti sifatnya. Saya akan mendorong PT PITS untuk direformasi menjadi perseroda air bersih di Tangerang Selatan atau PDAM lah istilahnya. Perdanya sekarang sudah masuk, perdanya sudah dibahas. Nanti tergantung bagaimana kesepakatan bisnis di antara mereka. Jadi sifatnya kerjasama saja lah dengan potensial.